Begitu juga dengan kurban. Maka di musim bulan Ramadan kita buatkan buka bersama, di kurban kita juga pengiriman daging. Karena di perkotaan banyak sekali orang tidak lagi bisa berkurban karena sudah tak bisa lagi makan kambing. Saya ini Pak Ustadz kalau kurban ini memang tak bisa lagi. Menengok kambing aja naik darah tinggi, saya apalagi makan kambing Pak Ustadz. Di beberapa komplek waktu panitia datang membagi kupon, tak mau lagi. Pak, ini kupon untuk Bapak. Saya kupon tak usah lah lagi. Terus daging aja kirim ke rumah gitu. Ma min ayyamin hari al-amalu salihu fihinna ahabbu ilallah. Tidak ada hari yang lebih dicintai Allah min hadhil ayyamil ashri, melebihi 10 hari. 10 hari yang dimaksud itu adalah 1 sampai 10 Zulhijjah. Yang insya Allah tak lama lagi kita akan masuk. Perhatikan kalender baik-baik. 10 Zulhijjah, terserah mau ikut kalender Muhammadiyah maupun nasional, mau yang pakai 2 derajat maupun 3 derajat, tak usah dipermasalahkan. Dulu kelahi orang masalah ini, kapan puasa Arafah, ini ikut. Yang penting buat yakin-yakin, masing-masing sesuai keyakinan. Sekarang alhamdulillah orang tak ada lagi kelahi masalah puasa Arafah. Kenapa? Karena sama-sama tak puasa. 10 hari inilah amal yang paling baik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bisa 8 hari bagus. Tak bisa 8 hari, pilih aja Senin, Kamis. Dapat pahala puasa Senin, dapat pahala puasa Kamis, dapat pahala puasa Zulhijjah. Apalagi kalau maaf cakap mengganti puasa yang tinggal kemarin, dapat 3. Qadha'nya dapat, puasa sunat Senin Kamisnya dapat, puasa di bulan Zulhijjahnya dapat. Tapi untuk yang tanggal 9 jangan sampai tinggal sama sekali. Karena kata Nabi, yukaffirus sanatal madiyata wal baqiyata, mengampunkan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Adapun tanggal 10 kita tidak disuruh puasa karena 10 itu adalah hari makan daging kurban. Maka pada tanggal 10 kita ambil kambing, bagusnya kita potong sendiri. Bismillahi wallahu akbar. Lalu kemudian setelah itu dagingnya, hatinya dibakar. Banyak orang ambil daging tusuk langsung, tak boleh. Karena ini darah, ini najis. Heran saya kenapa batuk. Rupanya waktu udah habis. Tadi dimulai jam 10, sekarang jam 11, 60 menit. Ya, kalau di tempat lain kadang tak selamanya 1 jam, kadang baru 30 menit berhenti. Karena jamaah ini kadang menunduk, menguap. Tapi karena di depan orang-orang berintegritas ini, jamaahnya tahan, ustadznya pula tak tahan. Untuk tanggal 10, maka yang paling afdol adalah berkurban. Makanan pertama yang dimakan tanggal 10, hati hewan kurban. Dalilnya, akala Rasulullah SAW min kabidi udhiyati, hatinya. Cuci bersih, kasih limau, kasih garam, panggang, makan. Sisanya, wa at'imul ba'isal fakir, bagi ke fakir miskin. Jadi Pak Ustadz, kami yang dapat kupon selama ini, itu berarti pakai yang sepertiga. Sepertiga yang berkurban, sepertiga jiran tetangga, sahabat keluarga, sepertiga fakir miskin. Tapi jangan gara-gara ceramah ini semua minta sepertiga ke masjid. Jadi yang selama ini kita dapat 2 kupon itu baik. Sekupon untuk berkurban, sekupon untuk anggota masyarakat. Bapak dapat 2 kupon Pak. Kenapa? Karena Bapak sebagai peserta dan sebagai orang yang berkurban. Itu masih dalam ambang batas, boleh, tak salah. Lalu kemudian kalau ada orang yang berkurban, kebetulan di beberapa masjid 2,6. Saya katakan jangan pas 2,6. Karena nanti bisa menimbulkan kecurangan untuk membagi daging sebagai upah. Daging tak boleh sebagai upah. Daging sebagai hadiah boleh. Apa beda hadiah sama upah? Hadiah dapat alhamdulillah, tak dapat tak apa-apa. Tapi kalau upah mesti dapat. Kalau tak dapat, pisau ini naik ke atas. Dari leher ke kambing ke leher panitia. Nah, itu makanya mesti yang tukang potong tak bisa dikasih daging. Dia mesti ditanya. Biasanya Bapak kalau motong 1 sapi berapa? Saya 100.000. 10 sapi, berarti kasih dia 1 juta. Dari mana duitnya? Tak boleh diambil dari kas masjid. Karena orang bersedekah masjid bukan untuk tukang potong. Maka diambil dari biaya operasional. Naikkan 100.000. Saya serahkan duit ini 2,7 untuk kurban saya sekaligus biaya operasional tunai. Jadi dari akadnya itu sudah yakin.
Dan panitia tidak boleh lebih berkuasa daripada orang yang berkurban. Karena hukum aslinya ini milik orang yang berkurban. Tapi karena orang berkurban tak sanggup, dia serahkan Pak Panitia. Maka panitia itu adalah relawan. Relawan artinya orang yang rela mengurus hewan. Karena dia tak dapat apa-apa. Jangan nanti dia berharap menjadi relawan, dapat kepala, dapat ekor, dapat kulit, dapat ini semua. Kalau tidak dia, dari awal tuh mesti pahit-pahit. Relawan, pengurus masjid, panitia mesti duduk bersama mengatakan ini milik yang berkurban. Tapi karena yang berkurban tak sanggup membeli, memotong, membagi, maka diserahkan kepada relawan. Ada yang mesti dikasih duit, yaitu tukang kulit dan tukang potong. Adapun yang lain ditanya dia baik-baik. Supaya jangan sampai panitia lebih berkuasa daripada orang yang berkurban. Lalu kemudian pada pagi pemotongan itu, lalu dibagilah sesuai sepertiga yang berkurban, dan biasanya tak habis, tapi dibagikan kepada anggota masyarakat. Pembagian sudah bagus. Beberapa yang kurang baik adalah bahwa ada orang yang mengambil daging sebelum pembagian. Potong ini, potong ini, potong ini, cincang-cincang, kasih bumbu, makan. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Yummy. Ini yang dimakan, ini daging punya siapa? Daging belum dibagi. Kenapa kalian ambil daging belum dibagi? Makan lontong kenapa? Kami kalau makan lontong nggak bertenaga Pak Ustadz. Cara solusi menghalalkannya bagaimana? Minta ke pemilik sapi pertama. Pemilik sapi pertama, Bapak Doktor, Bapak Insinyur, Bapak Profesor, Bapak Ustadz. Pak, kami minta 5 kilo untuk kami makan pagi ini jatah Bapak. Boleh ya Pak? Kata yang 6 orang ini, boleh. Yang satu ini bertahan. Tidak. Itulah masanya menaikkan golok tadi. Boleh ya Pak? Iya. Kalau udah boleh kata dia, ambillah halalan thayyibah, jelas. Supaya jangan semuanya panitia berkuasa ambil, makan, ambil kepala, bagi. Ayyuma lahmin nabata min haramin, setiap daging yang tumbuh di badan kita ini dari barang haram, fannaru aulabih, tempatnya api neraka. Turun saya dari Masjid An-Nur tausiah subuh. Sampai di bawah dekat eskalator ada orang bawa timbangan. Timbangan ini unik. Kalau diletakkan jari-jari kaki di timbangan ini, keluar print out-nya. Gula darah sekian, kolesterol sekian. Saya tak naik karena saya tak khawatir dengan berat saya. Lama saya menengok timbangan ini. Yang saya khawatirkan di akhirat nanti di mizannya itu model begitu. Tegak kita, habis itu keluar print out-nya. Berat kamu 50, yang halal 20 aja. Berapa lama kita dicelupkan dalam api neraka untuk memakan. Ayyuma lahmin, setiap daging yang dimakan dari yang haram, fannaru aulabih, tempatnya api neraka.